Shalom, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka, puji Tuhan, kita tahu pada saat ini tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 2021, di mana pada saat ini, hari ini, negara kita berulang tahun yang ke-76. Sangat luar biasa. Karena di mana pada saat ini pula saya akan menyampaikan firman Tuhan, berbagi firman Tuhan bagi kita semua. Oleh sebab itu, saudara-saudara bisa melihat saya memakai atribut Garuda. Di samping kiri dan kanan adalah bendera merah putih. Jadi tentu saja kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita tentu saja menjunjung tinggi ya akan perjuangan ya para pahlawan kita yang sudah berjuang melawan para penjajah. Dan tepatnya pada tahun 17 Agustus tahun 1945 negara kita resmi menjadi negara yang merdeka, negara yang berdaulat. Dan pada saat ini pula tepat pada 17 Agustus tahun 2021 ya, kita genap usia ke-76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasih dan saya banggakan dan saya muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya akan menyampaikan akan firman Tuhan, pada saat ini saya ajak kita berdoa sebentar. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami kembalikan kepadamu Bapa di surga. Kalau pada saat ini Tuhan boleh mempercayakan hamba-Mu untuk dapat menyampaikan akan kebenaran firman-Mu. Oleh sebabnya Bapa, sebelumnya hamba berdoa, Engkau urapi hamba-Mu, berkatilah hamba-Mu, dan sembunyikanlah hamba dengan salib-Mu. Berkati setiap yang mendengar akan video ini, Tuhan berkati mereka semua. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita membaca akan firman Tuhan pada saat ini, yang saya ambil di dalam kitab Roma ya. Kitab Roma pasal 13. Kitab Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7 ya. Kitab Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7 saya akan bacakan bagi kita semua. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Ayatnya yang keempat. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Ayat 5, sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Ayatnya yang ketujuh, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Puji Tuhan, haleluya. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, memang tema pada saat ini saya lebih kepada hal yang bersifat di mana sebagai warga negara Indonesia tentu saja kita dituntut untuk mematuhi akan aturan-aturan ya, undang-undang, regulasi atau hal-hal lain yang bersifat kepatuhan. Kita harus melakukan itu ya, karena memang sudah sangat jelas sekali dalam pembacaan kita bahwa ya, pemerintah itu adalah
hamba Allah, ya. Atau firman Tuhan di dalam pembacaan kita pada saat ini bahwa tidak ada pemerintah yang tidak ditetapkan oleh Allah. Artinya di dalam ayat 2 pasal 13 ini bahwa pemerintah itu adalah suatu hamba Allah yang sudah ditetapkan oleh Allah sendiri. Jadi kita harus takluk kepada pemerintah, ya. Walaupun saat ini memang momen kita di tanggal 17 Agustus tahun 2021 ini harusnya kan temanya itu kan tema kemerdekaan, ya. Tetapi saya lebih kepada hal yang bersifat kepatuhan, atau sebagai warga negara Republik Indonesia kita harus menghargai, menghormati terhadap pemerintah, ya, termasuk di dalamnya yaitu kita harus tunduk dan patuh terhadap undang-undang yang sudah ditetapkan oleh negara kita Indonesia. Ya, walaupun memang di dalam pembacaan di dalam Alkitab ya ada hal yang berkaitan dengan kemerdekaan. Walaupun saya tidak menguraikan itu atau menjadikan tema, tetapi kita bisa membacanya sebagai pemahaman aja sementara, ya, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, bahwa di dalam ayat 13 di dalam Galatia pasal 5 disebutkan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi ini hanya sentilan aja. Tetapi yang dimaksud oleh ayat ini adalah di mana kita bersyukur karena kita telah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut oleh pengorbanan Kristus di kayu salib, sehingga saya dan saudara sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena kita telah dimerdekakan, ya, dari hukuman dosa, hukuman kekal oleh kasih Kristus, oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita kembali ke materi kita, yaitu di mana di sini sangat jelas sekali sebagai warga negara Indonesia, saya dan saudara, siapapun yang sudah memiliki identitas sebagai warga negara Indonesia, tentu saja kita harus menghormati dan menaklukkan diri kepada pemerintah, ya. Tentu saja apa yang dibuat oleh pemerintah saat-saat ini itu merupakan suatu hal yang baik, yang positif, ya. Karena disebutkan di dalam pembacaan kita pada saat ini, ya, kita tidak usah takut, ya, dalam ayat 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang, pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka atas mereka yang berbuat jahat, ya. Tetapi kalau kita berbuat yang baik, tidak usah takut terhadap pemerintah, ya. Artinya, ya, kita menjalankan apa yang sudah diatur oleh negara kita, ya, karena setiap negara-negara di dunia ini berbeda-beda aturannya, ya. Kita berbicara tentang aturan di dalam negara kita Indonesia. Jadi apa saja aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh negara kita lewat Undang-Undang Dasar 1945 dan turunan-turunan semuanya, kita harus menjalankan itu dengan penuh hormat, ya. Karena tentu saja ketika kita melakukan pelanggaran atau melawan hukum, maka sangat jelas sekali bahwa sudah ada undang-undang yang akan menjerat kita, ya. Perbuatan atau kesalahan atau kejahatan apa yang kita lakukan itu sudah ada aturan-aturan atau sudah ada undang-undangnya, ya. Semuanya sudah ada pengelompokan, sudah ada klasifikasi undang-undang yang sudah dibuat di dalam negara kita, ya.
mulai dari undang-undang tentang kekerasan, undang-undang tentang pembunuhan, undang-undang tentang penipuan, undang-undang ITE, ya, undang-undang tentang narkoba, undang-undang tentang kemaritiman, kelautan, dan semuanya sudah diatur sedemikian rupa dan sudah sudah tersusun dengan baik dan sempurna, ya, sudah tersistematis. Jadi semuanya tentu saja ini untuk kebaikan seluruh rakyat Indonesia. Coba kalau negara kita tidak memiliki undang-undang, ya, kita meletakkan suatu hukum rimba di negara kita, maka apa jadinya negara kita? Ya, kita akan kembali pada zaman, ya, zaman prasejarah, di mana pada saat itu undang-undang yang berlaku adalah undang-undang hukum rimba. Ya, kita tentu saja mengenal apa yang disebut dengan hukum barbar atau tindakan barbar yang lawan gigi ganti gigi, darah ganti darah, atau tidak ada perikemanusiaan di dalam mereka berhukum di sana. Tetapi pada saat ini tentu saja seperti yang saya sebutkan tadi bahwa tidak percuma firman Tuhan katakan pemerintah menyandang pedang. Jadi artinya pedang ini berbicara tentang hukum, berbicara tentang ketegasan aturan yang harus dijalankan oleh segenap warga negara. Jadi inilah yang membuat negara-negara yang ada dalam dunia, ya, negara-negara yang mengadopsi akan suatu aturan perundang-undangan, ya, maka tentu saja semuanya berjalan dengan baik dan terkontrol. Walaupun memang fakta yang terjadi pada saat-saat ini dimanapun negara-negara yang ada di dunia ini, ya, memang tetap pelanggaran-pelanggaran hukum itu banyak yang terjadi. Ya, di negara kita juga banyak pelaku-pelaku atau pelanggar-pelanggar hukum. Akan tetapi, ya, hukum itu tidak boleh dilemahkan oleh siapapun. Ya, hukum itu harus berdiri tegak di negara ini. Ya, tidak pandang bulu. Siapapun yang melawan pemerintah, melawan hukum, maka hukum itulah yang akan menegakkan dia, akan menjerat dia. Ya, hukum itu akan menghukum siapa yang melakukan pelanggaran hukum. Jadi tetap kita harus meletakkan hukum, ya, Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 45 itu harus ditetapkan, harus didirikan, harus ditegakkan dengan kokoh sehingga hukum ini tidak dipermainkan oleh siapapun di negara ini. Jadi kita harus patuh dan takluk, ya. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajak kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang Kristen yang taat, yang setia, yang benar-benar mengasihi akan kebenaran ini, firman Tuhan ini, maka harus tunduk dan patuh terhadap undang-undang negara kita Republik Indonesia. Ya, ada orang Kristen yang melakukan pelanggaran hukum, maka dia mendapatkan dua pelanggaran. Pertama adalah pelanggaran terhadap negara, terhadap pemerintah Indonesia. Kedua, dia juga melangkahi atau melanggar akan aturan Allah, aturan firman Tuhan. Karena firman Tuhan sudah dituliskan, ya, di dalam Alkitab ini, bahwa setiap yang melanggar akan aturan pemerintah, ya, karena ini ditulis di dalam Alkitab, maka dia sudah melanggar dua aturan. Melanggar hukum negara dan dia melanggar hukum firman Tuhan. Ya. Karena yang ditulis di dalam firman Tuhan ini adalah aturan atau firman Tuhan yang ditujukan, ya, kepada orang yang percaya, orang Kristen yang percaya, ya, yang benar-benar takut akan Tuhan. Maka ketika dia melangkahi atau melanggar undang-undang, ya, baik undang-undang pemerintah negara maupun undang-undang firman Tuhan, maka dia terkena pasal berlapis, ya, yaitu dia melanggar akan firman Tuhan, dia juga melanggar akan hukum negara Kesatuan Republik Indonesia.
Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, segenap orang Kristen yang ada di negara Indonesia ini, maka kita harus mematuhi akan perintah firman Tuhan dan juga perintah akan negara Republik Indonesia atau undang-undang yang sudah dibuat, diatur, ditetapkan di negara kita ini. Jadi kita harus mematuhinya. Oleh sebab itu di sini disebutkan bahwa sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi sangat jelas sekali ya di dalam pasal 13 ayat 2 ini. Ya, jadi artinya ketika kita melanggar akan aturan negara, maka negara Indonesia, undang-undang negara kita akan menyeret kita ke dalam pengadilan dan kita akan dihukum. Dan kedua, kalau dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia juga melanggar akan hukum Tuhan. Ya, karena berkaitan melanggar atau melawan ketetapan Allah, ya, maka dia akan mendatangkan hukuman atas dirinya, dan dia juga tentu saja melawan Allah. Dia melawan pemerintah dan juga dia melawan Allah. Ya, karena semua pemerintah, semua undang-undang yang ada dalam dunia ini, termasuk di negara kita ini, adalah merupakan suatu ketetapan Allah atau seizin Allah. Tetapi ada suatu pertanyaan di dalam kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia. Kan banyak pemerintah juga yang melakukan kesalahan terhadap rakyatnya. Ya, banyak hak-hak yang diambil atau dilangkahi atau dilanggar oleh pemerintah itu sendiri, yang seharusnya rakyat Indonesia, segenap masyarakat memperoleh akan hak-hak sebagai warga negara, tetapi tidak diberikan. Artinya negara telah bersikap tidak adil terhadap masyarakat. Tetapi pertanyaan-pertanyaan itu kita harus mencermatinya, ya, dengan penuh bijaksana. Kita tentu saja sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita sudah ada peringatan, sudah ada pemberitahuan firman Tuhan bahwa Allah yang akan mengadili akan pemerintah itu. Jadi kita hanya berserah dan berdoa agar supaya Tuhan menunjukkan keadilan terhadap negara. Ya, karena Tuhan yang telah menetapkan dan memilih akan pemerintah, berarti hak juga untuk menghukum dan mengadili akan pemerintah itu sendiri atau negara itu sendiri atau kerajaan itu sendiri adalah Allah sendiri. Ya. Kita sebagai masyarakat tentu saja ya kita hanya berserah, kita hanya berdoa, ya. Kita boleh juga melakukan tindakan-tindakan untuk membawa persoalan di dalam ranah hukum. Jadi sudah ada instrumen yang disediakan. Jadi kalau ada masyarakat Indonesia yang keberatan terhadap aturan-aturan yang dibuat, dan aturan itu mengandung diskriminasi, atau undang-undang yang dibuat oleh pemerintah itu ada unsur-unsur menghilangkan hak sebagai warga negara, apapun itu, maka ada wadah, ya, ada instrumen yang sudah disediakan, ya. Kita mengajukan melakukan review, kita melakukan uji materi, ya, ya. Tentu saja kita harus melibatkan mereka-mereka yang paham tentang hukum, ya, untuk dapat dimusyawarahkan sehingga semuanya bisa dapat diselesaikan, diputuskan dengan baik, yang sesuai dengan aturan atau undang-undang yang berlaku tentu saja. Jadi kita tidak boleh melakukan perlawanan-perlawanan yang di luar koridor hukum. Ya, tidak baik kita sebagai orang Kristen untuk melakukan protes-protes, ya, karena terjadi diskriminasi atau terjadi penghilangan hak atau aturan-aturan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kita harus musyawarah, kita harus rundingkan secara baik-baik. Jadi saudara-saudara, itulah yang disampaikan oleh firman Tuhan.
Jadi kita harus menjunjung tinggi, menghormati akan pemerintah, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Oleh sebab itu, kita juga memiliki kewajiban, yaitu di mana kita harus membayar pajak. Ya, di sini disinggung. Kita memang negara kita juga tentu saja kita sebagai warga negara Indonesia yang juga sebagai penanggung pajak, artinya kita juga harus membayar itu. Ya, firman Tuhan menyebutkan seperti itu, berarti memang ya kita harus patuh untuk membayar pajak. Sebetulnya pajak ini merupakan suatu representasi ya, representasi di dalam aturan-aturan lainnya. Jadi membayar pajak ini kan konotasinya juga kan itu ada lain-lainnya juga. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, ya membayar pajak ini merupakan suatu representasi atau mewakili dari semua aturan-aturan atau semua kewajiban-kewajiban sebagai warga negara yang harus kita lakukan. Ya, saya tidak akan menjelaskan secara detail aturan-aturan apa atau kewajiban-kewajiban apa sebagai warga negara Indonesia yang harus kita jalankan, tetapi kita sudah mengetahui itu. Tetapi yang saya akan sampaikan di sini adalah di mana kita tetap terus ya menjunjung tinggi, ya menaklukkan diri, ya menghormati, menghargai akan pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia. Kita menghormatinya. Karena di sini jelaskan secara rinci, ya. Bukan saja kepada pembesar-pembesar atau petinggi-petingginya yang harus kita hormati, tetapi kepada wali-walinya, ya. Ini berbicara tentang mulai dari presiden, ya, wakil presiden, para menteri, ya, para gubernur, ya, para wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Semua mereka yang sudah menyemat sebagai pemerintah, maka kita harus patuh, kita harus tunduk ya kepada mereka semuanya. Oleh sebab itu, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi kita harus patuh, kita harus takluk kepada pemerintah, ya. Karena apa? Karena dengan demikian, saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, disinilah letak kita akan dilihat oleh Allah. Karena firman Tuhan berkata bahwa walaupun ini memang tidak konteksnya agak sedikit berbeda, tetapi kalau kita baca di dalam 1 Yohanes pasalnya yang ke-5, ya, ini menurut persepsi saya secara pribadi ya, disebutkan di sini bahwa di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ya, artinya memang kenapa saya menyebutkan bahwa dasar atau ukuran akan kita takluk dan menghormati pemerintah, akan Allah melihat itu sebagai suatu standar atau suatu ukuran bahwa kita menghormati Allah. Ya, artinya ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Allah, tetapi pemerintah aja kita tidak hormati, kita tidak hargai, ya kita tidak takluk, maka secara otomatis pula kita tidak mungkin menghormati, menghargai akan Allah. Ya, saya mendapatkan ayat ini sebagai rujukan, sebagai suatu dasar bahwa walaupun tidak menyebutkan pemerintah di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20 ini, tetapi di sini sudah sangat mewakili bahwa kalau ada orang yang berkata aku mengasihi Allah, tetapi ia membenci saudaranya, maka ia adalah seorang pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Artinya ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Allah tapi tidak mengasihi atau tidak takluk kepada pemerintah, ya bagaimana Allah yang tidak dilihat, ya bagaimana dia mengasihi Allah yang tidak dilihat, sedangkan pemerintah ada yang terlihat, ya dia tidak mengasihi
apalagi Allah yang tidak terlihat. Jadi ini adalah suatu ukuran, ya. Ini menurut perspektif saya secara pribadi, bahwa ketika kita mengasihi pemerintah, ketika kita takluk kepada pemerintah, maka standarnya adalah ketika kita benar-benar memang mengasihi sesama kita, ya, mengasihi sesama kita. Kita benar-benar memang patuh dan takluk kepada pemerintah, ya. Maka di situ juga kita tentu saja benar-benar juga patuh kepada Allah, ya. Dan juga kita baca di dalam 1 Petrus pasal 2, ya, kita lihat di sini di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-13, ya. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik untuk membungkam kepicikan orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takluklah akan Allah, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Jadi ini sangat berkaitan tadi dengan 1 Yohanes pasal yang ke-5 tadi, ya, tentang mengasihi saudara. Jadi artinya kita harus tunduk kepada Allah, dan kita juga harus tunduk kepada lembaga manusia, termasuk lembaga pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya, baik sebagai raja pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menjadi sebagai pemerintah atau sebagai yang menjalankan hukum itu, ya. Jadi di sini jelas sekali seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa ya kita harus takluk, hormati baik kepada pemerintah paling di atas, dalam hal ini presiden, sampai kepada pejabat-pejabat di daerah sampai tingkat RT di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Kita harus menghormati dan takluk kepada mereka, karena firman Tuhan yang memerintahkan itu bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu sangat jelas sekali bahwa dengan kita setia dan takut kepada Tuhan Yesus, kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Tuhan, mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, tentu saja itu secara otomatis kita mengasihi, menghormati akan pemerintah kita, menjalankan dengan baik seluruh hukum-hukum yang sudah dibuat oleh pemerintah kita, sehingga tujuannya adalah supaya kita hidup baik di negara ini, hidup berdampingan, kita hidup penuh dengan kasih sayang, penuh dengan perdamaian, sehingga negara kita akan menjadi negara yang berkembang, negara yang maju, negara yang makmur, dan negara kita menjadi negara yang berdaulat, negara yang dihormati dan disegani oleh bangsa-bangsa yang ada dalam dunia ini. Karena apa? Karena peran kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, kita dituntut, diperintahkan supaya kita tetap peduli kepada bangsa kita, berdoa terus kepada bangsa kita, bangsa ini. Kita terus peduli, kita harus bawa dalam doa akan negara kita, supaya negara kita ini akan selalu diberkati oleh Tuhan, ya, termasuk di mana kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, kita tentu saja menjadi tiang bagi negara kita, ya, sehingga negara kita menjadi kokoh, menjadi maju, ya. Oleh sebab itu perintah firman Tuhan bahwa kita harus takluk kepada pemerintah yang di atas, ya, karena tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Allah, dan semua pemerintah yang ada di dunia ini sudah adalah ketetapan Allah sendiri. Jadi firman Tuhan mengajak bagi saya dan saudara agar supaya kita tetap selalu menjunjung tinggi akan Allah dan juga pemerintah. Puji Tuhan, demikianlah akan firman Tuhan. Sekali lagi saya berkata, merdeka. Puji Tuhan, haleluya, amin.